Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kita bertemu lagi. Sekarang kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang cara bagaimana budidaya ikan Danila zebra ya. Bagi pemula ya, caranya gampang banget, pasti akan berhasil. Saya menggunakan bahan-bahan sederhana dengan modal yang sedikit ya, bagi kalian yang mau memulai ya, perlahan-lahan ya, jalan susah. Tapi sebelumnya kita akan sedikit membahas tentang ikan Danila zebra, berasal dari mana ikan itu, dan bagaimana cara-cara biar ikan itu bisa kuat dan tidak gampang mati. Oke, halo sobat-sobat ikan sekalian ya, kita akan membahas sedikit tentang ikan Danila zebra ya. Sebelum saya menjelaskan tentang cara budidaya ikan zebra untuk bagi pemula ya, biar ikannya bisa bertahan, bisa banyak hasilnya ya. Oke, kita akan mulai ya. Ikan Danila zebra atau dengan nama latin Danio rio adalah salah satu jenis spesies ikan bermarga Danio dari keluarga Cyprinidae. Secara umum orang mengatakan dengan nama ikan zebra. Kenapa dibilang ikan zebra? Karena ada garis horizontal yang menyerupai garis-garis tubuh pada zebra. Sedangkan ukuran tubuh ikan ini cuma kisaran sekitar 3-5 cm. Dia umumnya kulitnya itu belang ya, berwarna biru kehitaman dan jingga kekuningan. Itu ikan zebra pada umumnya. Dan ikan zebra ini biasanya hidup di perairan yang agak tenang ya, dengan permukaan tanah yang berpasir, berlana atau berkerikil. Biasanya banyak hidup di persawahan, lahan basah, dan di akuarium ya. Di akuarium biasanya kalau itu sudah bukan hidup aslinya ya. Ikan ini biasanya berasal dari negara-negara yang termasuk dalam kawasan Asia Selatan, termasuk India, Nepal, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, dan Myanmar. Ikan ini juga termasuk jenis ikan tropis ya, ikan tropis zebra ya. Untuk pemula ya, dengan budget sederhana, skala rumahan ya. Yang pertama harus kita lakukan adalah mencari indukan ikan Danila zebra. Indukan Danila zebra itu kalau memang kalian tidak ada, kalian bisa beli banyak ya di tempat-tempat menjual ikan di tempat kalian ya. Biasanya sih jarang ada jual indukan ya, biasanya mereka jual dari ukuran kecil, dari ukuran 2 cm, 3 cm ya. Kalau kalian tidak dapat indukan ya, kalian beli ya ukuran yang paling besar lah, dan kalian rawat dulu sampai menjadi indukan. Kebetulan sini saya sudah mempunyai indukan ya. Ini Danio yellow ya, besar ini. Sedangkan yang kecil-kecil ini ukuran sudah sekitar 3-4 cm ya. Menjadikan saya jadi indukan ini semua betina ini semua. Dan mungkin kalian ada sebagian yang sudah paham ya cara membedakan jantan dan betina ya pada ikan Danio. Kalau ikan Danio betina itu yang jelas ukuran tubuhnya itu yang jelas lebih gemuk ya, apalagi ukuran perutnya. Paling gentarnya di ukuran perutnya ya, dia akan lebih besar, lebih bulat, apalagi kalau dia sudah mengembang telur ya. Sedangkan kalau ikan Danio jantan itu tubuhnya langsing, walaupun dikasih makan berapa banyak dia akan langsing ya dalam sekejap. Dan bahan yang kedua yang bisa kalian siapkan adalah wadah atau tempat ya. Bisa kayak saya ini. Kalau ini saya buat kolam-kolam dari semen ya. Itu ukurannya sekitar 45 kali 60 ya. Ini bisa menampung sekitar 100 ekor bisa dapat ya di sini. Tapi dia ukuran sekitar 3-4 cm ya. Atau juga kalian bisa menggunakan box styrofoam seperti ini ya. Ini ukurannya 38 kali 52 cm. Ini bisa kalian taruh sekitar
30 sampai 40. Bisa taruh sini 50 ya dapat sini ya. Atau kalian mau menggunakan jerigen-jerigen kayak begini ya. Ini ukuran jerigennya 23 kali 40. Ini ya sekitar 20 lah, 20-30. Kita taruh di sini ya. Atau kalian juga bisa menggunakan galon ya, galon-galon kosong yang sudah tidak terpakai. Itu dengan ukuran 20 kali 35 ya. Itu bisa muat sekitar 20 ya, 20 ekor dalam 20 atau 30 lah. Dengan ukuran standar ya, ukuran 3 sampai 4 cm ya. Jika sudah besar, kalian bisa memindahkan ke wadah yang lebih besar lagi ya. Dia perkembangannya lebih maksimal. Dan yang ketiga adalah air ya. Di sini saya menggunakan air pump ya, atau air PDAM ya. Banyak orang bilang bahwa air pump itu tidak bagus ya, karena banyak favoritnya. Nyatanya ini saya bisa. Tapi terserah kalian ya. Bisa kalian menggunakan air pump, air sumur, air sungai, atau air apapun ya. Yang jelas ikan ini kuat di segala macam jenis air ya. Dia bisa beradaptasi dengan cepat. Dan yang utama, yang penting, sebelum kalian isi airnya, kalian endapkan dulu ya. Airnya kalian endapkan dulu sekitar 2-3 hari, baru kalian isi daun ketapang untuk menetralisir pH ya, pH air. pH airnya, dia pH airnya stabil ya. Lihat, ikan-ikannya sehat ya. Dan sebenarnya yang paling penting sebenarnya, jika kalian mau ikannya sehat dan warna yang cerah, sebenarnya kalau menurut saya ya, ini menurut saya, sesuai pengalaman saya ya, airnya tidak perlu kalian ganti ya. Ini airnya ini sudah berbulan-bulan, tidak saya ganti-ganti. Malah ada yang sudah sampai hampir setengah tahun ya, lebih tidak saya ganti-ganti airnya. Nah, karena menurut saya semakin lama air itu semakin bagus ya. Air itu akan ditumbuhi mikroorganisme kecil-kecil dalam sini ya, kayak lumut, ganggang dalam sini ya. Yang penting kalian berikan ini ya, tanaman-tanaman air, tanaman apung. Biasa orang banyak bilang mata lele, tanaman apung-apung atau tidak eceng gondok, dan tanaman air kayak begini. Kayak di sini bilang rumput laut, kayak rumput air di sini ya. Ini sudah lama sekali nih, saya sengaja tidak ganti airnya. Makanya lihat warnanya cerah ya, cerah sekali. Yang penting adalah mereka harus terkena sinar matahari langsung ya, sinar matahari langsung yang terkena langsung ke sini ya. Semakin banyak sinar yang kena ke wadah kalian, ke permukaan airnya, akan semakin bagus ya, karena dia akan sinar matahari itu akan menyerap kotoran-kotoran yang di bawah dasar ya, di sisa makanan ya, menyerap ke atasnya dan menjadi dia akan menjadi nutrisi ya buat tanaman-tanaman ini ya. Jadi banyak yang bilang bahwa harus rajin-rajin mengganti air. Menurut saya tidak perlu diganti, mau biar 2 tahun, setahun, sampai seumur hidup nggak usah diganti airnya, karena air ini semakin lama semakin bagus. Semakin dia diganti semakin bagus. Yang penting dia harus selalu terkena matahari. Jangan di tempat saya ini mataharinya biasanya dari pagi jam 8 sampai sekitar jam 10. Cuma berapa jam, 2 jaman saja terkenanya matahari. Nah, makanya lihat, ini ikannya sehat-sehat ini. Warnanya juga terang-terang, sehat, lincah-lincah. Saya banyak mengisi ini, hampir semua wadah-wadah saya isi sama rumput-rumput begini ya, sama tanaman air ya. Makanya kalian lihat ini
ini bukan kotoran ya sebenarnya, ini juga buat makanan buat mereka nih, kayak lumut-lumut di dalam banyak itu juga sejenis makanan buat mereka. Mereka juga menyukai makan-makan seperti itu ya, makan-makan tambahan mikroorganisme. Makanya kenapa mereka selalu sehat. Semua ya di wadah-wadah saya semua saya seperti itu ya, saya gunakan, biarpun saya ganti. Jadi dalamnya sebenarnya bersih loh, ini airnya bersih, tidak bau, dan semua bekas-bekas kotorannya, bekas sisa makanannya semua itu tidak ada di bawah. Ini jadi lumut, dimakan sama diambil sama diserap sama tumbuhan-tumbuhan air ini, dan dibantu dengan sinar matahari. Oke, itu ya buat teman-teman yang mau memulai, itu cara-cara yang tipsnya ya biar ikannya sehat ya. Terserah kalian mau menggunakan wadah apapun bisa ya, terserah kalian, yang penting wadah seadanya, jangan dipaksakan dulu, kita memulai dari kecil ya. Halo sobat-sobat ikan, sekarang itulah tips tadi ya untuk memulai usaha budidaya ikan danila Bonito Zebra. Yang penting intinya ya itu ya percaya dan rajin ya. Untuk pakan mudah saja ya pakannya, kalian bisa kasih kutu air, bisa ya, memang kalau ada kutu air bisa kasih infosoria atau bisa kasih pelet halus ya, yang biasa orang sebut dengan tepung ikan, bisa kalian kasih. Atau kalian mau coba menggunakan telur Artemia juga bisa, ada banyak dijual di online shop ya, Artemia tanpa cangkang ya, yang langsung diberikan, langsung dikasih makan tanpa harus ditaskan, itu juga bagus ya. Oke sahabat ikan sekalian, mungkin cukup dulu video ini ya. Yang suka sama video ini bisa bantu like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Dan mohon maaf ya jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang kurang jelas, mohon dimaafkan ya, kita sama-sama belajar ya. Oke sahabat ikan sekalian, sampai di sini dulu ya, kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.